GPT Kristus Alfa Omega Shalom, siap menerima kenyataan. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dijawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Saudara, luar biasa memang penderitaan Ayub. Harta benda ludes, anak-anak semuanya tewas, sekujur tubuhnya terkena penyakit yang menjijikan. Sakit yang diderita Ayub membangkitkan komentar negatif dari istri Ayub. Dan lebih menyedihkan lagi, istri tercinta pun menolak dia. Mengalami datangnya penderitaan yang bertubi-tubi mungkin membuat istri Ayub merasa bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil terhadap Ayub. Sebagai istri, dia tahu benar bahwa suaminya memiliki kehidupan yang saleh. Karena itu, sepatutnya Ayub menerima upah atas kesalehannya. Tetapi ini justru sebaliknya. Ayub seolah-olah telah melakukan dosa yang maha berat, sehingga ia menerima ganjaran yang begitu mengerikan. Bukankah sewajarnya jika Ayub mengutuki Tuhan yang demikian? Perhatikan Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ada yang berkata bahwa perempuan lebih rohani dari laki-laki. Artinya istri lebih rohani pada suami. Ternyata pandangan tersebut tidaklah selalu benar. Terbukti dalam keluarga Ayub. Istri Ayub tidak tahan terhadap penderitaan yang datang bertubi-tubi dalam keluarganya. Mengapa istri Ayub bisa berkata seperti itu, saudara? Pertama, istri Ayub tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Saudara, pengenalan itu merupakan hasil atau produk dari sebuah relasi hubungan yang dibangun dengan Allah. Dalam hal ini, kita lihat istri Ayub. Istri Ayub takut akan Tuhan. Tapi dia tidak mengembangkan relasinya dengan Tuhan sampai setara seperti relasi hubungan Ayub dengan Tuhan. Sehingga ketika pencobaan itu datang, terlihatlah perbedaan kedewasaan rohani antara Ayub dan istrinya. Bahkan istri Ayub karena begitu menderitanya, dia berani untuk berkata-kata melawan Tuhan. Yang kedua, istri Ayub terlalu fokus kepada suaminya. Artinya dia lebih mengasihi suaminya daripada mengasihi Tuhan. Hal ini terlihat dari ucapannya, kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub meminta suaminya untuk mati saja karena penderitaan yang begitu hebat. Hal itu merupakan bukti nyata bahwa dia sangat mengasihi suaminya. Tapi perkataan untuk mengutuki Allah menyatakan bahwa kasihnya kepada suaminya lebih besar daripada kasihnya kepada Allah. Yang ketiga, istri Ayub tidak memiliki karakter untuk tetap sepenuh hati mendukung suaminya dalam penderitaan. Pertama kita lihat, ini jelas terlihat dari ucapannya dalam pasal 2 ayat 9. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di sini kita lihat dia tidak bisa menerima kenyataan fakta yang sedang dialami oleh suaminya. Yang kedua, kejijikannya akan napas suaminya. Itu diungkapkan dalam Ayub pasal 19 ayat 17. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku dan bauku memualkan saudara sekandung. Artinya kita melihat sini istri Ayub tidak siap dengan situasi yang ada. Dengan bau dari tubuh Ayub. Yang ketiga,
kita melihat bahwa keinginan iblis supaya Ayub itu mengutuki Allah. Dalam Ayub 1 ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Lalu kita lompat pasal 2 ayat 5, tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Artinya apa? Apa yang dinyatakan oleh iblis dinyatakan pula oleh istri Ayub. Berarti istri Ayub dapat menjadi saluran iblis untuk menyatakan kehendaknya. Dan ini perlu kita waspadai, jangan sampai kita bekerja sama dengan iblis. Nah saudara, tanggapan Ayub terhadap penderitaan yang dialaminya tidak sama dengan tanggapan istrinya. Justru Ayub mengungkapkan kesetiaannya dalam kata-kata yang sungguh indah. Dalam Ayub 2 ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Ini merupakan suatu pernyataan sikap hidup yang sungguh-sungguh luar biasa. Ayub bukan hanya percaya bahwa semua miliknya adalah milik Allah sepenuhnya. Ia juga percaya bahwa tubuhnya pun adalah milik Allah. Ini berarti Allah berhak sepenuhnya melakukan apapun juga terhadap tubuh Ayub, termasuk penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian. Nah, cara pandang kita pun seharusnya berubah, saudara. Jangan kita beriman dengan pamrih, artinya menuntut dari Tuhan. Jalanilah kehidupan beriman dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, sehingga apapun yang terjadi atas hidup kita, ia tetap memegang kendali atas hidup ini. Ayub mampu menunjukkan sikap sebagai seorang pemimpin atau imam bagi keluarganya. Pada masa kini, banyak suami-suami yang lemah dan bahkan lebih cenderung diatur dan dikendalikan oleh istri-istrinya. Banyak suami melakukan kejahatan. Sebagai contoh, korupsi karena tidak tahan diomeli oleh istrinya. Seharusnya para suami tetap berpegang pada firman Tuhan dan membimbing istrinya untuk dekat dengan Tuhan dan belajar bersyukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah bagi para suami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.